Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darin amin. Ya, kita menyambung daripada pengajian kita yang kita laksanakan biasanya pada malam Rabu di Masjid Pondok Pesantren Rasyidah Khalidiyah, yang pertemuan yang kedua ini, pertemuan yang kedua lewat daring atau online. Nah, kemudian sebelum kita memulai pengajian kita harapkan kepada seluruh santri yang menyimak atau mengikutinya ya agar membuka kitabnya sesuai dengan bab yang kita baca, yaitu Adabut Tilmiz ma Ustadzihi halaman 25 juz 1. Baik, kita lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu adab yang ketiga. Wasalis idza aradat ayyuhibbaka ustazuka faqum biwajibatika. Apabila kamu menghendaki bahwa kamu ini disenangi oleh gurumu atau ustadzmu atau mu'alim kamu, nah, maka bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, yaitu fakum biwajibatika, maka laksanakanlah kewajibanmu. Nah, jadi kalau kita pengen guru kita senang dengan kita sebagai murid, maka satu aja jalannya, yaitu laksanakan kewajiban kita. Nah, maka guru tadi akan menilai, artinya si murid ini baik karena dia menjalankan tugas atau kewajibannya dengan baik. Maka setiap guru akan senang, siapapun dia. Nah, lalu kita bahas kewajiban kita sebagai murid itu apa? Wahia an tuwaziba 'alal huduri kulla yaumin fil waqtil muayyani. Bahwa menjaga atas hadir, bahwa tuwaziba menjaga alal hudur atas hadir, kulla yaumin tiap-tiap hari, fil waqtil muayyani pada waktu yang ditentukan. Ya, artinya kita datang ke kelas, misalnya masuknya jam 7.30, maka kita masuknya jam 7.30. Jam 7.30 itu sudah ada di kelas. Nah, ini adab dengan guru. Jangan sampai terbalik. Artinya gurunya sudah ada di kelas, kita baru datang. Nah, ini adabnya kurang. Ya mungkin ini perlu kita perbaiki bersama. Jangan sampai guru yang menunggu murid. Semestinya murid yang menunggu guru. Ya, kalaunya guru datangnya misalnya ya agak lambat sedikit daripada murid, itu wajar, sesuatu yang wajar saja. Ya, karena kita sebagai murid, kita yang memerlukan guru tadi untuk memberikan pelajaran kepada kita, lalu kita harus datang lebih duluan untuk untuk belajar tadi. Nah, kalanya sudah gurunya lebih duluan masuk, mungkin ya tadi ini perlu yang kita perbaiki, lalu keberkahan ilmu tadi kurang, bahkan mungkin hilang. Kenapa? Ayo, adabnya murid tadi tidak dikatakan punya adab. Kenapa? Duluan gurunya daripada muridnya, bagaimana? Nah, jadi usahakan kalau kita seorang pelajar jam 7.30 itu sudah ada di kelas. Nah, kecuali misalnya ada uzur. Nah, tapi kan uzurnya tidak tiap hari. Ya, mungkin dalam seminggu tadi ada sekali atau dua kali misalnya.
Nah, itu pun nanti kita minta maaf kepada guru yang bersangkutan karena misalnya ada satu alasan kalau kita terlambat. Nah, kemudian apalagi lanjutannya? Fala taghiba au taji'a mutaakhiran ila li uzrin sahih. Maka janganlah kita tidak hadir. Jangan gaib. Maka ketika pembelajaran berlangsung maka kita harus hadir. Atau hadir bisa juga, atau hadir tapi terlambat. Nah, ini kurang juga adabnya. Ya memang memelihara adab ini berat, sulit. Tapi ketika kita pelihara adab tersebut, kita jalankan, maka luar biasa nanti pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita ulang lagi, maka janganlah kita tidak hadir atau gaib, atau kitanya datangnya terlambat. Illa li uzrin sahihin, illa kecuali, ini ada pengecualiannya, li uzrin karena uzur, sahihin yang benar. Artinya karena ada satu uzur, misalnya kita sakit. Nah, karena kita sakit, kita tidak bisa memaksakan. Kalau misalnya kita paksakan untuk berhadir, mungkin nanti bisa memudaratkan kepada kita yang bersangkutan. Nah, lalu kita misalnya tidak hadir tadi, punya minta izin. Minta izinnya bagaimana? Ya dibuat surat. Ya, membuat surat itu pun bagaimana? Misalnya tata cara membuat surat yang benar, nah itu pun diantara adab. Jangan minta izin misalnya tanggalnya tidak ada, harinya tidak ada, kepada siapa minta izinnya tidak jelas. Nah, lalu pelajarilah juga tentang pembuatan surat izin itu seperti apa yang benar. Nah, itu pun diantaranya adab kita dengan guru. Nah, selanjutnya wa antu badira aidan ila dukhuli fil fasli ba'dal istiraha, dan bahwa kamu bersegera juga, wa antu badira, dan bahwa tubadira bersegera, aidan juga, ila dukhul kepada masuk, fil fasli ke kelas, ke dalam kelas, ba'dal istirahati sesudah istirahat. Nah, kalau kita sudah istirahat, nah, lalu kalau belnya sudah masuk, cepat-cepat masuk, karena ini adab juga terhadap guru kita. Nah, di sini kadang banyak siswa pelajar yang tidak memperhatikan ini. Nah, sebenarnya di situ adab juga. Datangnya jangan terlambat, kemudian ketika istirahat masuknya pun jangan terlambat. Ya, ya memang ada pengecualiannya ya, karena tadi ada uzur. Nah, kalau uzur ini kan kita tetap minta izin. Nah, kita sampaikan nantinya kita terlambat ini karena ini alasannya. Nah, kemudian wahzar an tuhibbat ta'akhura, dan berhati-hatilah bahwa kamu sering terlambat. Nah, jadi kita terlambat itu hati-hati ya, karena sedikit banyaknya nanti akan mengurangi keberkahan ilmu kita. Tiap hari terlambat. Nah, coba kita bayangkan seandainya kita yang menjadi gurunya, kita melihat ada seseorang murid tadi terlambat, padahal misalnya jarak tempat tinggalnya dekat atau 5 menit sampai. Nah, kenapa masih terlambat? Nah, lalu kan nanti menimbulkan hati guru kita tadi tidak senang, tidak nyaman dengan kita. Nah, kalau sudah ada hati seorang guru tadi tidak nyaman atau tidak enak dengan muridnya, maka keberkahan ilmu itu mungkin sulit untuk didapatkan oleh seorang murid. Nah, jadi kita hati-hati. Fa idza atabakal ustadu ta'taziru amamahu. Maka apabila dia mencelamu,
Ya, maksudnya mencela sini menasihati, ya memarahi kita misalnya. Ta'taziru amamahu, kamu minta uzur di depannya, bi'a'zarin dengan alasan-alasan batilah yang salah. Ya, artinya gitu aja kesimpulannya. Kalanya kita sudah dimarahi guru, kita minta maaf. Jangan banyak alasan. Ya, memang alasan kita sebagian benar, tapi kadang sebagian ada juga yang tidak benar atau alias dusta atau bohong. Nah, tidak usah. Jadi ini menambah lagi rumit lagi masalahnya. Jadi cukup nih kita akui kemudian minta maaf, itu artinya akui dengan kesalahan kita. Nah, kemudian lanjut lagi, wa antafhama durusaka kullaha, dan bahwa kamu memahami pelajaranmu seluruhnya. Artinya dengan seorang ustadz tadi kita yang diajarkannya, ya kita pahami pelajaran yang sudah disampaikannya tadi. Ya, lewat kita mutalaah, murajaah, atau misalnya berdiskusi dengan kawan-kawan kita bisa. Nah, kemudian watudawima ala hibziha wa mutalaatiha, dan terus menerus atas menghafalnya kalau bisa kita hafal atau kita baca, wa mutalaatiha, dan memutalahinya atau membacanya, murajaah, pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari dengan guru-guru kita. Ya, bisa waktunya sebelum kita tidur atau misalnya waktu kosong kita gunakan untuk belajar. Wa ta'taniya binazafati kutubika wa adwatika wa tartibiha, dan kamu menjaga binazafati, dengan kebersihan, kutubika, dengan kitab-kitabmu. Nah, di antara akhlak kita, adab kita dengan ilmu, yaitu jaga jangan sampai misalnya nih kitab kita ini tidak terawat, atau misalnya dicoret-coret, atau misalnya cara membawanya, atau misalnya gini kita gulung. Nah, ini kurang adab ini. Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan keberkahan, jaga adab kita, walaupun itu hanya dengan kitab kita. Ya, memang kitab kita ini harus ada juga adabnya, supaya keberkahan itu bisa kita dapatkan. Nah, kemudian wa takhda'a li awamiri ustazi min qalbika, dan kamu menyerah, pasrah bagi perintah-perintah gurumu dari hatimu. Artinya apapun yang diperintahkan guru tadi laksanakan, ya walaupun kadang hati kita ini berat, tapi terima itu dari hati kita yang paling dalam. Nah, karena di situ ada keberkahan. La khaufan minal iqab, tidak takut daripada siksa. Wa alla taghdaba idza addabaka, dan bahwa janganlah kamu marah apabila dia mendidikmu atau memarahimu. Ya, karena kita salah lalu guru kita marah, itu sesuatu yang wajar. Dia marah supaya kita baik, supaya akhlak kita baik. Nah, seperti itu. Li'annahu ma yu'addibuka illa litu'addiya wajibataka, karena bahwasanya apa yang dia didik, apa yang dia ajarkan kepadamu, apa yang dia didik kepadamu itu illa, melainkan litu'addiya wajibatika, untuk melaksanakan kewajibannya kepada kamu. Karena dia seorang guru, maka dia akan mengajar sesuai prosedur atau sesuai apa yang sudah dia jalani. Nah, lalu dia mendidik supaya kita menjadi orang yang baik. Wasaufa tashkuru ala dzalika idza kabirta, dan nanti kamu akan bersyukur atas yang demikian itu apabila kamu sudah besar. Ya, banyak yang seperti itu. Ya, waktu di kelas misalnya dimarahi, dinasihati. Ya, waktu itu memang dia kadang-kadang tidak menerima. Nah, tapi apa boleh buat, karena gurunya marah, karena gurunya menasihati, ya diam.
Tapi 5 tahun yang akan datang misalnya balik lagi ke pondok, maka dia ketemu dengan gurunya yang dulunya memarahinya dan menasihatinya, maka dia berterima kasih. Artinya ya karena dulu itu masih labil, katakanlah labil, kemudian dia 5 tahun yang akan datang ya baru sadar, oh alhamdulillah, artinya dengan berkat sempian guru, artinya pendidikan pian itu saya ingat seumur hidup. Nah itu sangat berpengaruh seperti itu, banyak. Nah, kemudian yang terakhir, warrabi' wa ustazuka ma'a ta'dibihi laka yuhibbuka, dan gurumu, ustazuka gurumu, ma'a ta'dibihi serta adabnya, laka kepadamu, yuhibbuka dia menyayangimu. Ya, guru itu mendidik, tujuan mendidik itu karena landasannya adalah sayang kepada kita sebagai muridnya. Ya, karena tadi sudah diumpamakan bahwa seorang murid itu seperti hubungan dengan gurunya adalah seperti anak dan ayah. Tentu kan seorang ayah menghendaki anaknya menjadi orang yang baik, bahkan mungkin lebih baik dari dirinya. Nah, seperti itu juga guru mendidik muridnya, dia berharap si murid tadi mudah-mudahan dia lebih baik dari dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Wa yarju ayyufidaka hadza ta'dib, dan dia mengharap bahwa kamu bermanfaat, mengambil manfaat dengan ini pendidikan atau adab. Walidzalika fashkurhu ala ikhlasihi fi tarbiyatika, karena itu maka syukurilah atas keikhlasannya di dalam mendidikmu. Ya, kalau kita nilai misalnya seorang guru tadi mendidik, apalagi misalnya pendidikan agama, tidak akan bisa kita bayar berapapun itu, karena sangat mahal. Sangat mahal pendidikan agama, apalagi gurunya tadi ikhlas. Ya, kalau kita hitung-hitung gajinya tidak sesuai. Nah, tapi bukan itu tujuan guru tadi mengajar. Nah, jadi kita bersyukuri punya guru-guru yang ikhlas, yang luar biasa mau mendidik kita. Wala tansa jamilahu abadan, dan janganlah kamu lupakan kebaikannya selama-lamanya. Nah, sampai kita ya mati, peribahasanya kita akan ingat, oh guruku dulu yang mengajar ini. Nah, ingat kebaikannya. Dan bukan hanya kita ingat, kalau yang perlu, misalnya kalau kita bisa membalas, kita balas. Wa amatil midul fasidul akhlak, dan adapun pelajar ataupun siswa yang rusak akhlaknya, yang akhlaknya tidak baik, fa innahu yaghdabu, maka sesungguhnya dia marah, benci dengan gurunya tadi. Idza addabahu ustadzuhu, apabila dididik oleh gurunya, diarahkan, dinasihati, maka dia akan marah. Artinya tidak menerima dari lubuk hatinya. Wa qad yashtaki dzalika ila walidihi, dan terkadang dia mengadukan yang demikian itu kepada orang tuanya. Nah, ini diantara akhlak yang tidak baik yang dimiliki oleh seorang santri atau seorang murid. Ketika dimarahi gurunya, maka dia akan mengadu. Nah, semestinya tidak. Artinya terima apa adanya, kemudian perbaiki. Itu yang diharapkan oleh seorang guru. Jangan kita mengadukan. Nah, kemudian nanti kita akan sambung adabut tilmiz ma'uzulamihi, insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Demikianlah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.